Alhamdulillahirobbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang sedang membahas tema yang sangat bagus sekali. Ya, ini buat jamaah yang baru bergabung ya, terus dipantengin Islam itu indahnya karena ini temanya yaitu penampilan yang mempertebal iman. Tadi sudah dikatakan oleh guru-guru kita bagaimana kriteria seorang muslim dalam bersyariat, berpakaiannya sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, ini berikut ada tayangan video parodi lucu laki-laki dengan penampilan rambut gondrong. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Nasib cowok gondrong terlihat sangar. Kenapa? Aing mau cerita. 2 hours later. Aing sayang banget sama dia. Aing gak rela diputus. Sabar, sabar. Tampang Rambo, hati rapuh. Susah dapat kerja. Ya, jadi mohon maaf ya Mas, dengan berat hati Mas tidak bisa diterima di sini. Loh, kenapa? Ya karena rambut Mas gondrong. Aduh, susah banget ya di negeri ini. Mau kerja aja yang dilihat pertama penampilan, bukan keterampilan. Iya, ini gimana nih Ustadz Syam ya kan? Kenapa tuh? Gimana pandangan Islam terhadap penampilan rambut cowok-cowok zaman sekarang yang katanya gondrong bahkan terlihat seperti perempuan nih. Bolehkah seorang laki-laki memiliki rambut panjang dan gondrong menyerupai perempuan? Lalu bagaimana pandangan Islam sendiri tentang batasan dalam kumis serta jenggot bagi laki-laki? Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Ustaz Aliza, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya, bolehkah laki-laki gondrong sampai seperti menyerupai perempuan? Langsung kena hadisnya berarti. Allah tidak menyukai atau Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan karena udah disebut menyerupai gitu ya. Benar. Menyerupai. Tapi batasan menyerupai itu gimana sih? Karena dalam sebagian juga riwayat bahwasanya baginda Nabi SAW itu karena rambutnya itu menutupi daripada daun telinga beliau, kadangkala sampai ke bahu beliau, tapi tidak pernah melewati bahu daripada baginda Nabi SAW. Ada juga hadis mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau umroh ya atau haji juga mencukur daripada rambutnya. Jadi Nabi pernah rambut pendek, pernah pendek banget karena tahallul, pernah juga gondrong setelinga, pernah juga gondrong sampai sebahu tapi tidak pernah melewati bahunya. Pertanyaannya, kapan bolehnya laki-laki memanjangkan rambutnya? Boleh nggak laki-laki memanjangkan rambutnya? Boleh-boleh saja selama 1, tidak menyerupai perempuan, 2, tidak bermaksud untuk menipu orang lain karena kemarin ada kasus dia laki-laki bercadar lalu dia masuk ke pengajian perempuan ya. Ini subhanallah, ini adalah ya lucu banget dan lucu unik, astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Pokoknya semualah kita ucapkan iya subhanallah, astagfirullah, naudzubillahi min dzalik ya laki-laki dan dia ngekos di tempat kosan perempuan ya, enggak boleh untuk bermaksud menipu ya, dan yang ketiga harus wangi ya. Jadi kalau panjang rambutnya ya dirawat juga lah. Jangan sampai panjang doang tapi enggak dirawatnya karena takutnya. Dan yang keempat, perhatikan saat mandi besar, mandi junub, ya kan? Mandi junub, mandi besar diperhatikan. Kenapa? Karena yang menjadi halangan adalah ketika seseorang mandi besar dan tidak kena semua rambutnya, maka itu yang susah nantinya. Apalagi tebalnya rambut laki-laki sama tebalnya perempuan mungkin berbeda ya. Maka selanjutnya, maka kalau udah diketahui nih apa hukumnya rambut gondrong, boleh-boleh saja selama dirawat dan tidak menyulitkan ketika mandi besar dan tidak bermaksud untuk menipu orang lain dan tidak menyerupai perempuan. Yang kedua, tentang kumis dan jenggot. Kumis dan jenggot itu jelas sekali hadisnya gitu. Potonglah kumis dan biarkanlah jenggotmu. Yang mana yang menjadi perbedaan pendapat ulama? Yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah apakah hukumnya sunnah, ataukah wajib, ataukah boleh-boleh saja. Yang mengatakan wajib karena mengikuti redaksi hadis. Kata hadisnya kalau ada bentuk perintah berarti wajib gitu. Panjangkan jenggotmu, biarkan jenggotmu dan potonglah kumismu. Oh berarti bentuknya perintah, berarti wajib. Nah ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan oh ini sunnah saja, mustahab. Sesuatu yang dianjurkan. Kenapa? Karena mengikuti baginda Nabi SAW. Yang ketiga, mengatakan bukan sunnah, bukan juga wajib, tapi boleh-boleh saja. Karena ini tidak menyangkut daripada keagamaan. Akan tetapi jenggot dan kumis itu adalah tergantung daripada budaya setempat masing-masing. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Kiai Ali Mustafa Ya'qub.
pakar hadis Indonesia, Allahu yarham, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau sudah almarhum. Beliau mengatakan seorang pakar hadis terhebat di Indonesia pada saat itu. Beliau mengatakan ini sebenarnya hadis ini kadang-kadang orang motong gitu. Padahal Nabi SAW menyampaikan ini untuk membedakan antara muslim dan lawannya pada saat itu, pada masa peperangan. Jadi disuruh untuk membedakannya bagaimana? Oh, kalau Yahudi manjangin kumis, motong jenggot, berarti kita cara membedakannya kita panjangin jenggot, motong kumis. Berarti tidak termasuk ibadah. Pada saat itu cuma termasuk daripada strategi peperangan. Wallahu a'lam, di antara ketiganya kami sebagai pembicara mengikuti pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Dikatakan bahwa mustahab. Apa itu mustahab? Sunnah memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Karena baginda Nabi SAW mengingatkan, pada dalam riwayat sahabat mengatakan Nabi itu membiarkan kami untuk yang namanya memanjangkan bulu-bulu, batasnya hanya sampai 40 hari. Jadi kalau udah 40 hari, sebelum 40 hari udah cukur kumisnya, tapi jenggotnya dibiarkan. Nah, membiarkan jenggot ini berbeda lagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan benar-benar dibiarkan terus panjang. Ada juga ulama yang mengatakan batasnya adalah segenggam. Jadi kalau misalnya digenggam seperti ini, maka yang lewat ini maka dipotong gitu. Jadi kalau digenggam seperti ini, yang lewat ini maka dirapikan, dipotong supaya juga terlihat muslim itu rapi, bersih, muslim itu gitu bersih ya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak saya nih, saya jenggotnya tidak banyak gitu kan. Ya jangan sampai teman-teman perkara sunnah dibikin perkara yang menjadi pertengkaran gitu. Jadi perkara sunnah itu kalau dilakukan afdol, tidak dilakukan rugi gitu. Ya, tapi benar, bukan wajib, ingat. Ya. Yang sunnah itu ya tidak wajib. Jadi jangan perkara Ustadz kok enggak panjang jenggotnya, Ustadz macam apa. Jangan, karena Anda harus tahu mana sunnah, mana wajib gitu. Kecuali kalau yang wajib yang kami tinggalkan, tegur kami. Ya, kalau yang sunnah yang kami tinggalkan, ingatkan kami. Rugi loh Ustadz gitu, boleh. Sih. Tapi ya bener sih Ustadz, karena kan kayak tadi yang Ustadz bilang nih, kayak ini kan ada perdebatan juga soal rambut nih, masalah tadi panjang atau pendek. Nah, tapi ternyata boleh, tapi jangan melebihi batas pundak. Nah, tapi kalau misalnya ini cowok sholat nih, yang rambutnya tadi gondrong, apakah karena pengen di hadapan Allah tuh rapi gitu ya, apakah harus diikat atau gimana Ustadz? Dikhawatirkan kalau tidak diikat malah turun ke bawah, terhalang dahinya daripada sujud. Ya kan tidak boleh terhalang, itulah gunanya peci. Ya, benar. Ya, jadi diikat ya, atau misalnya ditutup pakai peci, Allah bisa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah, ini kan sekarang ya lagi zamannya modern ya, gaya berpakaian tuh udah macam-macam lah, dari mulai yang syar'i banget nih, itu pun sudah banyak modelnya ya. Nah apalagi buat perempuan nih, suka ada banyak warna ya, warna-warni juga ngejreng, semuanya masuk juga ada nih ya Ustadz. Nah sebenarnya dalam Islam sendiri ini boleh nggak sih? Kita kayaknya harus tanya sama Ustazah Liza ya, sama perempuan nih soalnya Ustazah. Sebenarnya bolehkah perempuan menggunakan pakaian yang berwarna-warni serta bergambar hewan atau makhluk hidup? Silakan Ustazah. Insyaallah, izin Habib Usman, Ustaz Syam, Kak Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita memakai pakaian yang berwarna-warni? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sejauh kita memakai pakaian yang menutup aurat, tidak mengundang syahwat, bagi yang melihat maka itu boleh. Yang tidak dibolehkan dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shaffatut Tafasir menerangkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ay la tazharna zinatakunna wa mahasinakunna lil ajanibi mislu makana nisa'al jahiliyati yaf'alna. Janganlah kalian mempertontonkan dan perhiasan keindahan tubuh seperti yang diperbuat oleh wanita jahiliyah dulu. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Pakai perhiasan yang mencolok, pakai bros yang segede gaban, nah itu baru tabarruj, berhias secara berlebihan. Lalu bagaimana Kak Aca? Pakai baju gambar, pakai baju ada gambarnya. Ya. Kayak Hello Kitty pakai syariah kali ya. Wonder Woman pakai mukena. Dalam kitab Fathul Bari dalam bab Man sawwara suratan disebutkan banyak perbedaan pandangan mengenai gambar makhluk yang bernyawa ini. Ibnul Arab menyimpulkan perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, yaitu jika gambarnya 3 dimensi, maka menurut ijma'ul ulama hukumnya haram. Sementara kalau hanya 2 dimensi, maka boleh secara mutlak dengan memperhatikan zahirnya hadis
Hadis illa rokman fi saubin, digambar di atas kain dan digunakan di tempat-tempat yang tidak diagungkan seperti keset. Boleh tuh ya, tikar, sendal, sepatu, maka hukumnya boleh. Nah lalu bagaimana, ada yang bertanya lagi, memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Wah sekarang lagi musim banget nih. Menurut madhab Imam Syafi'i, ketika binatang itu halal dimakan seperti unta, sapi, apalagi kambing ya, setelah disembelih dengan nama Allah maka halal secara otomatis dan dibolehkan kulitnya untuk dimanfaatkan. Kalau yang menjadi bangkai walaupun itu halal, jadi sebelum disembelih udah mati duluan tuh binatang, maka pendapat Imam Syafi'i dikatakan harus disamak terlebih dahulu. Ya, jadi binatang yang walaupun halal dimakan tapi ia meninggal sebelum disembelih maka itu adalah bangkai. Dan yang tidak dibolehkan adalah anjing dan babi. Karena itu memang hakikatnya haram. Tapi bagaimana binatang buas? Binatang buas seperti buaya, harimau, lalu apalagi ular. Pada pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dimanfaatkan apabila sudah disamak. Jadi disamak itu apa? Diberikan sesuatu yang panas seperti abu atau tanah, dijemur beberapa hari baru boleh dimanfaatkan. Ingat, pakailah pakaian yang benar-benar tidak ada syubhat di dalamnya agar kita tidak was-was. Karena yang namanya setan itu kecuwas-kecuwis tuh. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita pakai baju, aduh ini udah benar belum ya? Udah suci atau tidaknya? Halal atau tidaknya? Mudah-mudahan dengan pakaian ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustazah Liza. Berarti sekali lagi ya Ustazah, kita tidak boleh memakai maksudnya pakaian-pakaian yang mungkin tidak mengenakan lah ya dipandangnya, terus dipakai ke tempat-tempat yang suci gitu. Kayak misalnya kan sekarang juga ada tuh jilbab tapi ada gambar makhluk bernyawanya, itu sebaiknya. Jadi malah merusak konsentrasi orang loh Kak. Jadi kalau lagi sholat nih pakai mau kena yang bordilnya, payetnya. Orang lagi sholat, aduh itu bagaimana tuh ngebordilnya ya. Jadi begitu, jadi merusak kehusuan orang yang sedang beribadah kalau dalam sholat. Terima kasih banyak Gitu. Ustazah Liza. Sama-sama, Kak Aca. Ya jamaah, ini ilmu baru ya, jadi bener-bener kayak kita juga harus menjaga, saling menjaga pandangan terutama dalam penampilan kita ya. Apalagi dalam menjaga kekhusyuan kita dalam ibadah, Masya Allah. Nah jamaah yang di rumah ini pasti udah gak sabar ya untuk bertanya sama guru-guru kita di sini. Makanya kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Syam. Siap Habib. Ini banyak dari Islam itu Indah, media sosialnya. Tanya sama Ustadz Syam nih. Tanya sama Habib. Tanya Ustadz sama kita Syam. semua insya Allah. Jadi mereka ngirim pertanyaan jamaah nih, nanti insya Allah siapa sih yang jawabnya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Siapa aja yang menjawabnya. Betul. Habib ya. Dan sudah masuk 2 pertanyaan Habib di sosial media Islam itu Indah, dan Syam akan mencoba menjawab, membacakan pertanyaannya. Dan gantian juga insya Allah. Siap. Ada bacain buat Ustadz Syam. Habib yang jawab, oke. Dari @dika_lestari_08. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan ada orang yang kukunya panjang dan berkutek. Ada juga yang memakai henna untuk nikahan itu. Apakah hukumnya jika menunaikan sholat tapi kuku panjang dan berkutek? Mohon dijawab Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hukum memakai pacar yang berasal dari tumbuhan yang bernama henna. Hukumnya mubah dan sebagian ulama mengatakan sunnah. Dan ini mengenai daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW melihat, maka perempuan disunahkan mana hiasan di tangannya, karena sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW menyuruh pada istrinya untuk menggambar ataupun menghias atau menggunakan daripada namanya henna, pohon henna atau pacar untuk apa? Untuk digunakan yakni memperhias daripada tangannya. Dan kalau misalkan kutek nih, boleh gak sih kita menggunakan kutek? Ingat, kutek tidak boleh digunakan oleh wanita yang ingin sholat. Karena kutek menghalangi air wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Dan sunnah, kuku harus dipotong tidak lebih dari 40 hari. Gak boleh dipanjangin berarti. Harus dirapikan. Betul.
Jadi 40 hari itu paling lama harus dipotong. Dan yang terpenting, masalah henna ini menarik. Kalau bahannya dari henna, dari pacar atau dari pohon henna tersebut diperbolehkan. Kalau misalkan contoh ditanya nih, saya kena kunyit, warnanya kan kuning tuh akhirnya. Kunyit, Kena bukan kunyit. henna. Bukan henna, Iya. kan sama aja henna kunyit dari bahan yang alami. Tapi kalau misalkan dia beli di toko, dia mesti dipakai ya kan, dan mesti dikelet lagi, dan kalau misalkan sholat dia nggak masuk air wudhunya, maka nggak boleh. Apapun itu namanya. Contoh seperti apa? Seperti kita pakai istri kita ataupun saudara perempuan kita pakai yang waterproof. Ah itu dia Bib sekarang tuh. Jika ada Iya. katanya kutek yang waterproof gimana Iya, tuh? nah itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Karena apa? Tidak masuk air wudhu. Oh, jadi bukan masalah bahannya Bib ya? Betul. Masalah- Tapi kalau bahannya juga yang haram nggak boleh. Oh gitu. Karena ada sekarang juga Bib namanya kutek halal Bib. Mungkin halal bahannya. Oh. Halal bahannya belum tentu diperbolehkan untuk dipakai. Jadi Yang kalau- boleh hanya pohon henna itu. Kalau ragu-ragu udahlah ya. Iya, Bib mendingan ya. nggak usah lah. Kalau lagi Siap. head aja lah. Siap. Ya kan? Baik. Maka Habib. boleh baginya. Siap. Gantian Ustaz Syam. Siap. Giliran Habib, aneh yang siap, nanya Habib. nih. Siap. Ini alhamdulillah masuk dari @evi.tuhro. Tanya dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam izin bertanya, semisal seorang wanita memasang foto di media sosial dengan berpakaian tertutup sesuai dengan syariat Islam. Apakah itu termasuk dosa Ustaz Syam? Tafadholu. Baik, wanita berfoto dengan pakaian syar'i. Jangankan pakaian syar'i, tidak pakaian syar'i saja wanita itu boleh berfoto. Jadi misalnya dia tidak pakai hijab, dia selfie, boleh nggak? Boleh, asal jangan diupload, gitu kan. Jadi kalau boleh, ya yang dipertanyakan sekarang nguploadnya. Siapa sih yang melihat itu? Ya siapa yang berkesempatan melihatnya adalah orang-orang yang memang masih dalam circle-nya. Jadi ada kan close friend misalnya. Kemudian bukan close friend dalam artian close friend yang sahabat ya, close friend dalam artian mahram gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia pakaiannya sudah sesuai syariat, kemudian dia tidak menunjukkan lekukan tubuh dan niatnya juga untuk mengupload ini misalnya memang pekerjaannya seperti itu. Misalnya Ustazah Liza kalau enggak boleh seorang wanita tampil itu ya Ustazah Liza di radio enggak di Islam itu indah gitu ya. Sama dengan Kak Aca misalnya atau Mbak Karput misalnya, Mbak Karput tampil di Instagram yang penting menutup aurat, tidak menimbulkan syahwat dan juga tujuan uploadnya itu untuk apa? Bukan untuk menarik perhatian laki-laki, tapi menarik misalnya perhatian daripada customer yang akan membeli daripada produknya. Jadi boleh-boleh saja mengupload foto. Kalau kami yang lebih tolerir lah. Boleh saja mengupload foto selama itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat bagi lawan jenisnya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz Syam. Habib, tabe. Kan ada kisah katanya nih, mengatakan kalau dulu itu penampilan tubuh Rasul itu Masya Allah, waduh berotot. Keker. Waduh, dadanya bidang. Pokoknya body goals, Bib. Body goals dari Rasulullah SAW. Nah gimana caranya agar kita ini dan pasangan bisa menjaga keindahan tubuh kita seperti Rasulullah SAW dan juga istri-istri Rasulullah SAW. Boleh nanti diceritakan tuh, Bib? Gimana Boleh. tuh? Kalau kita mau punya badan atau penampilan yang indah, seperti bagaimana riwayatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, badannya bagus, six pack atau four pack gitu. Saya one pack. One pack, bulat berarti. Caranya gampang. Yang pertama, siapin handphone, Wah, ada caranya di sini, ada Ada. tutorialnya nanti nih. Nah, terus buka media sosialnya, buka media sosialnya, oke. Terus apa aja? suruh nonton Islam itu indah. Oh, di-share dulu Di-share informasi. dulu. Oh, supaya dapat pahala juga karena nge-share. Oh, gitu pahala ya, Bib. jariah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah ini Habib akan membahas tentang body goals tadi itu. Betul. Oke, siap. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.